Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini sehubungan ada teman kita yang request ya, bagaimana caranya agar Piro MW 88 yang sedang ada di hadapan kita sekarang ini bisa buat ngecas aki ya. Sementara untuk bawaan pabriknya sebenarnya Piro MW 88 ini tidak bisa ngecas aki. Jadi bagaimana caranya agar Piro MW 88 ini juga bisa ngecas aki seperti Piro 8 versi 89 ya. Ini setelah kita colokkan bagian listriknya, Piro MW 88 ini menyala dan kita coba ukur ya berapa voltkah yang ada pada bagian belakang yang menjadi input aki ya, input dari aki. Di sini kalau untuk voltnya sendiri dia tidak mengeluarkan volt ya, karena MW88 ketika kita colokkan aki dan juga kita colokkan listrik, maka arus yang dari listrik dia makan dan juga yang dari aki dia makan ya. Jadi tidak bisa untuk sambil hidup di colokan listrik dan sambil ngecas seperti itu ya. Kita akan coba bongkar supaya di bagian belakangnya ini katup positif dan negatif yang masuk ke aki bisa untuk ngecas. Kita akan coba bongkar. Rahasianya sebenarnya sangat simpel sekali ya teman-teman. Begitu teman-teman udah tahu caranya, bisa dipraktekkan sendiri di rumah tanpa diantar ke tukang servis ya. Walaupun dikerjakan di rumah sendiri, saya jamin insya Allah pasti bisa ya. Saya bongkar dulu bodi Piro MW88 ini. Ada beberapa buah baut. Nah, tinggal 2 buah baut di bagian belakang. Nah, ini udah dibongkar ya bagian dalamnya. Penghalang yang dibuat oleh perusahaan yang memproduksi Piro MW88 ini meletakkan ada 1 buah dioda ya di bagian power amplifiernya ini, dimana dioda ini sebagai pemisah ya antara input yang masuk dari aki, nanti plusnya akan melewati dioda ini, dan di ujung bagian plus dioda ini masuk ke bagian regulator dari Piro MW88 ini ya. Jadi kalau kita ukur untuk katup positif dan negatif yang ada pada bagian panel belakang ini, dia tidak mengeluarkan arus ya di bagian aki yang di belakang ini. Tetapi ketika kita ambil seperti ini bodi saya pasangkan min di skala 20 volt DC. Ketika kita masukkan di sini, maka muncullah angka 13,09 ya di ujung dari kaki dioda 6 ampere yang dipasang oleh pabrikan Piro ya. Nah, ini 13,10 atau 13,09 tadi ya. Nah, kurang lebih sekitar 13-an volt ya. Caranya sangat simpel sekali. Teman-teman hanya perlu menyiapkan 1 buah kabel. Nah, bahan yang disiapkan sangat sederhana sekali, simpel sekali. Teman-teman hanya membutuhkan 1 buah kabel seperti ini. Kabel yang akan kita gunakan untuk memodifikasi agar Piro MW88 ini bisa untuk ngecas aki ya. Nah, kabel seperti ini setelah disiapkan, ini kita padamkan dulu untuk seklar Piro MW88 nya. Dioda yang ada pada papannya ini kita solder ya. Kita akan solder kedua buah ujung kaki diodanya. Kalau solderannya kurang panas biasanya susah lengket ya. Teman-teman butuh kabel ini solder yang ekstra panas untuk memanaskan kaki diodanya ini, sehingga timah yang teman-teman letakkan di diodanya ini bisa menempel dengan sempurna ya. Sudah saya pasang timah di kedua buah kaki dari diodanya. Kemudian setelah dipasang,
kita akan solderkan kabel ini sebagai jumper ya, sebagai jumper dioda yang ada pada Piro MW88 ini. Nah, tiup dulu. Hidupkan lampunya. Nah, oke. Ini udah di jumper seperti ini. Kemudian kita akan coba on kan mesinnya. Ya teman-teman, masih nyala. Kemudian kita akan coba ukur ya di bagian belakang dari mesin Piro ini, apakah sudah mengeluarkan arus atau belum. Teman-teman lihat ada muncul 13,10 seperti yang tadi kita ukur pada bagian panel depan ya. Jadi sempurna sekali. Nah, ini kalau kita shortkan, saya akan coba shortkan. Ini saya pasangkan dulu jepit, colokan akinya, kemudian yang ini saya lepas dari multitesternya dan kita coba hubungkan. Teman-teman bisa lihat ada percikan api. Nah, ada ya percikan api pada bagian ujung multitesternya. Kita pasangkan lagi. Ini masih muncul 13,89 atau 10 ya, 13,8, 13,9 sampai 13,10 volt. Ini sudah bisa untuk ngecas aki ya, untuk Piro MW88. Semoga ini menjadi solusi buat teman-teman semua yang menginginkan Piro 88 bisa untuk ngecas aki ya. Ini tinggal dipasangkan kabel yang menuju ke aki, udah selesai ya, hanya dengan modal satu helai kabel seperti ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video tutorial ini tetap bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.